Oke, selamat malam. Selamat malam pemirsa Suara Papua. Mungkin ini kali pertama Suara Papua lakukan siaran langsung. Saya sekarang ini lagi sama-sama dengan juru bicara nasional Komite Nasional Papua Barat, Ones Suhuniar. Ya, dalam bincang-bincang ini, bincang-bincang biasa saja, tidak terlalu serius, tapi saya akan mengkonfirmasi beberapa hal yang menurut saya dan Suara Papua ada sejumlah tuduhan. Pertama tuduhan, yang kedua tuduhan ini kemudian mengarah kepada upaya kriminalisasi KNPB sendiri, yang mungkin tidak dalam 1-2 tahun terakhir, tapi sudah terjadi jauh sebelum dari 2010, 2009, bahkan upaya-upaya itu masih terlaksana sampai dengan hari ini. Nah, jadi selamat malam Pak Bung Ones. Selamat malam. Jadi ini kalau dalam kasus yang saya maksudkan tadi itu, dalam 2 kasus yang saya amati di Papua Barat, terutama yang terjadi di Papua Barat. Pertama itu kasus Kisor yang terjadi pada September lalu, dan yang kedua itu kasus yang baru saja terjadi minggu kemarin. Itu ada pernyataan-pernyataan dari yang kita tahu bahwa itu dari pimpinan tentara, dari institusi TNI dan Polri, itu menuduh KNPB sebagai aktor yang ada di balik serangkaian peristiwa dua peristiwa di Papua Barat itu. Selain itu, tuduhan-tuduhan seperti ini juga sering dilontarkan ketika terjadi banyak kasus di Jayapura misalnya, terus kemudian di beberapa tempat, dan kasusnya terjadi di seluruh Papua dan Papua Barat. Nah, ini dari KNPB sendiri, ini Suara Papua berusaha untuk mengkonfirmasi langsung ke pengurus KNPB pusat. Dalam hal ini yang sekarang ada bersama saya ini adalah juru bicara nasional Komite Nasional Papua Barat. Silakan Pak Ones. Iya, jadi berbicara kriminalisasi KNPB itu bukan baru. Itu tuh sejak dari 2009. Misalnya pada saat kita mendorong aksi, misalnya mendukung peluncuran YLWP, itu kemudian itu juga bertepatan dengan pemilu 2009. Ya. Nah, pemilu 2009 itu kan kekerasan di Jayapura, misalnya salah satunya itu serangan oleh pihak tertentu di Polsek Jayapura. Nah, kemudian itu dituduh KNPB yang melakukan, ingin menggagalkan pemilu. Akhirnya kan sempat Indonesia mendaftarkan KNPB salah satu organisasi kriminal, misalnya organisasi kriminal di internasional, misalnya ada kelompok organisasi kriminal yang di seluruh dunia, termasuk salah satunya KNPB begitu. Nah, pada saat itu didaftarkan, padahal bukan KNPB yang pelakunya. Setelah itu baru kawan Jason Mikleo dari Australia mengkanter bahwa KNPB bukan organisasi kriminal atau organisasi kekerasan yang seperti dituduhkan. KNPB adalah organisasi sipil berjuang secara damai dalam kota. Akhirnya daftar dimasukkan itu dikeluarkan tahun 2009. Ini sebelum saya bicara ke kasus Kisor, ini rentetan kriminalisasi KNPB dari dulu dilakukan. Jadi itu pertama. Yang kedua itu tahun 2012. Tahun 2012 di mana dong istilah bilang Petrus pembunuhan misterius yang terjadi di Jayapura tahun baru. Itu lagi-lagi dituduh KNPB, disebutkan bahwa militan KNPB. Kemudian salah satunya adalah Mako jadi korban. Mako Hubertus Mabet.
Oh iya, sebelum yang tahun 2009 itu akibatnya kan siapa? Erik Loho yang jadi korban. Ya, ya. Nah, itu. Kemudian tahun 2012 itu sejumlah penembakan di Jayapura sini kemudian dituduh KNPB. Tapi secara hukum itu tidak terbukti, malah Mako dengan Hubertus seharusnya kalau betul membuktikan itu kalau KNPB, seharusnya mereka harus ditangkap dan diadili proses hukum supaya kita bisa buktikan KNPB aktor dibalik itu. Tapi malah dalam skenario itu juga, jadi sebenarnya skenario bermain untuk hanya kriminalisasi KNPB, akhirnya Mako dan korban. Lanjutan dari itu adalah Polda Papua menyusun satu draft proposal kemudian diajukan ke DPR RI dan DPR Provinsi Papua untuk mengesahkan bahwa KNPB adalah organisasi kriminal dan dikategorikan teroris misalnya. Dan proposal itu diajukan dan laporan kami simpan arsipnya. Kami dapat dari kepolisian masuk ke DPRP Papua dan kami dapat itu. Untuk kirim KNPB dengan tuduhan bahwa sejumlah penembakan kekerasan di Papua itu KNPB. Itu yang kedua. Saya potong sebentar. Ya. Jadi kalau misalnya kita sama kasus Petrus yang menariknya itu soal nanti berhenti setelah penembakan Mako 2012. Ya. Nah, sebelumnya itu sebelum penembakan penculikan dan pembunuhan terhadap Teis terjadi. Ya. Itu kan isu yang dibangun di Kota Jayapura itu isu Dracula. Betul. Nah, ini kan cipta kondisi. Ya. Cipta kondisi yang dibangun saat itu tersistemik betul. Artinya bahwa memang ada isu yang dibangun membuat isu itu menyebar di masyarakat, jadi isu itu terus diulang-ulang sehingga itu jadi pandangan umum. Nah, kemudian berakhir dengan pembunuhan Teis dan penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masoka. Nah, kemudian pas 2011-12 terjadi ada namanya Petrus yang waktu itu bikin masyarakat Kota Jayapura ini betul-betul takut. Itu penembakan misterius. Nah, penembakan misterius itu juga terakhir itu berakhir dengan penembakan terhadap Mako. Nah, ini masuk Uber di Wamena. Ya, dengan Uber di Wamena. Nah, ini menurut Ones ini, menurut KNPB ini ada cipta kondisi yang sengaja memang diciptakan untuk membuat situasi jadi resah dan menciptakan satu kondisi di mana masyarakat dibikin betul-betul takut dan membuat target mereka itu dapat target mereka. Misalnya mereka berhasil bunuh Teis, kemudian mereka juga berhasil bunuh Mako dengan Hubertus Mabel. Ya. Ini bagaimana pendapat? Sebenarnya skenario hampir sama, hanya polanya yang beda. Kan misalnya untuk pembunuhan Teis itu kan orang dilarang keluar malam karena ada Dracula. Ya. Kemudian untuk mau eksekusi Mako dan lain Huber itu kan metodenya pembunuhan yang sebenarnya orang terlatih yang bermain. Apalagi dalam kota. Militer itu berlapis-lapis, apalagi organik maupun organik dalam kota itu terjadi. Siang-siang penembakannya. Itu berarti ada pihak tertentu yang memang sudah dilatih, tapi dalam skenario itu misalnya Mako bisa jadi kambing hitam misalnya, atau KNPB menjadi kambing hitam. Itu yang terjadi. Jadi pola hanya kegiatan fisiknya yang berbeda. Misalnya Dracula berubah ke Petrus ya. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya lagi itu adalah tahun 2016 kan 2017 saya lupa ingat. Itu pernah Polda Papua Paulus Waterpau Dorang mereka mengeluarkan isu-isu, kemudian beberapa kelompok reaksioner pernah demo-demo di Kota Jayapura dengan tuduhan KNPB harus dibubarkan. Ya, setelah itu baru maklumat keluar. Polda Papua keluarkan maklumat dengan, jadi setiap peristiwa kekerasan itu selalu dibilang di media itu bilang KNPB gitu. Yeah. Tapi kita membuktikan bahwa itu bukan kami lakukan aksi demo damai dan tanggal 2 Mei kami duduk di Makobrimob. Bahwa bukan kami lakukan aksi damai. Yang bikin, jadi
itu beberapa upaya kriminalisasi yang dilakukan. Jadi dari situ sampai dengan yang terakhir, misalnya untuk PON misalnya, PON Papua mau dilakukan upaya yang sama dilakukan, kriminalisasi KNPB dengan Polda mengatakan bahwa habis Humas mengatakan bahwa KNPB sedang supply senjata untuk gagalkan PON. Padahal tidak ada sama sekali, KNPB tidak pernah agenda gagalkan PON. Apa keuntungan yang kita dapat? Tidak ada sama sekali. Tapi KNPB dituduh, kemudian tidak terbukti, PON jalan kan. Kemudian yang berikutnya adalah di Maibrat. Maibrat itu kan kalau kita lihat di sana, TPN sudah mengeluarkan statement bahwa dia pelakunya. Misalnya Arnold Kocu, kemudian dia punya panglima siapa keluarkan. Jadi pertama, kemudian kedua. Tapi lagi-lagi Pangdam atau Kapolda bahkan mereka bilang bahwa itu KNPB. KNPB secara organisasi itu KNPB berjuang secara damai. Setiap aktivitas KNPB memberitahukan ke kepolisian untuk melakukan aksi apa segala macam. Jadi KNPB itu bukan berjuang dengan senjata. Senjata kami itu megafon, selebaran, himbauan umum, spanduk, itu senjata kami. Karena kami secara organisasi dari awal KNPB terbentuk itu mengikat setiap anggota tunduk pada prinsip dan aturan. Bahkan pengurus wilayah sampai pusat itu, misalnya kita di pusat, kalau saya pengurus di pusat melanggar prinsip dan aturan, itu ada sidang dewan komite untuk memecat dan dikeluarkan. Jadi ada mekanisme di mana kita tunduk pada prinsip dan aturan, sifat, karakter. Jadi tujuan daripada KNPB itu bagaimana berjuang secara damai dalam kota dengan menunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia. Dan tawaran kami, tujuan KNPB ada di kota, kami sebenarnya tawarkan solusi damai kepada Jakarta. Supaya Jakarta jangan buang-buang anggaran. APBN sampai dengan TNI Polri juga tidak boleh jadi korban. Bahkan orang Papua, TPNOP jangan jadi korban juga, rakyat Papua. Tapi bagaimana KNPB sebenarnya menawarkan referendum, bukan ruang demokrasi untuk orang Papua untuk menentukan nasibnya, apakah tetap dengan Indonesia atau mau merdeka sendiri. Kalau misalnya pada hasil akhirnya misalnya rakyat Papua bilang kami dengan Indonesia, ya KNPB akan bubar. Karena kami melihat akibat dari misalnya orang Papua bilang aneksasi, orang Indonesia bilang integrasi. Akhirnya konflik ini terus terjadi. KNPB sebenarnya hadir di tengah menawarkan referendum. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia seharusnya dia terima. Ini opsi yang terbaik. Sebagai pilihan terbaik. Jadi tidak perlu alergi dengan kata tuntutan KNPB referendum. Jadi tuntutan KNPB isunya itu KNPB tidak mengatakan Papua merdeka. KNPB tawarkan solusi referendum. Nanti hasil referendumnya menjadi akan terbukti apakah orang Papua merdeka atau dengan Indonesia. Karena kan TPRA dianggap cacat hukum oleh rakyat Papua. Bahkan kalau kita mau mengikuti sejarah, bahkan di hukum internasional pun tidak ada resolusi politik yang mengikat atau yang diadopsi bahwa Papua itu sah dalam Indonesia. Yang tercatat resolusi 2504 atau itu hanya mencatat sebuah notebook catatan PBB. Jadi KNPB itu hanya menawarkan solusi. Bahkan tapi negara salah menilai KNPB dan terus mengulang-ulang narasi yang sama, kriminalisasi. Oke, ini dari upaya untuk kriminalisasi dengan menuduh KNPB ada di balik berbagai peristiwa di Papua dan Papua Barat atau seluruh tanah Papua. Nah ini kalau ada pernah tidak misalnya kasus yang mereka menuduh KNPB sebagai ada di balik ini atau jadi aktor ini. Nah ini pernah tidak ada membuktikan bahwa betul KNPB. Nah
Itu misalnya dari proses penangkapan entah itu aktivis KNPB di Papua dan Papua Barat ini, setelah ada penangkapan tuh pernah tidak ada terbukti begitu. Terbukti kalau KNPB yang merencanakan misalnya Iya. pembunuhan dengan senjata. Sebenarnya Maksud saya tuh untuk meluruskan bahwa ini upaya ini kan selama mereka terus ulang-ulang. Ya, ya. Mereka yang saya maksudkan ini adalah negara. ya, Negara terus mengulang-ulang bahwa KNPB ada di balik ini, ada di balik itu, tapi upaya yang mereka sudah narasi yang mereka ulang-ulang terus dari awal KNPB berdiri misalnya 2008-2009 sampai dengan 2021 berakhir dan ini 2022, ini pernah tidak terbukti. secara hukum tidak pernah terbukti. Oke. Di pengadilan itu tidak pernah sama sekali terbukti kalau KNPB itu terlibat dengan pembunuhan ini dan senjata dengan itu. Tidak ada, KNPB bukan berjuang dengan senjata. Sampai saat ini tidak ada bukti. Bahkan secara organisasi misalnya KNPB merumuskan untuk misalnya penyerangan terhadap perlawanan terhadap TNI Polri, misalnya berita di beberapa beberapa hari yang lalu misalnya berita di Tribunas.com. KNPB menyuruh menyerang TNI Polri. KNPB bukan musuh TNI Polri. Ya. Karena TNI Polri itu korban juga, korban dari kepentingan, karena mereka ini alat dari kaum imperialis dan kaum kapital. Mereka hanya menjaga. Akhirnya mereka jadi korban. Jadi apa yang kami tawarkan misalnya referendum itu bagian dari menyelamatkan TNI Polri juga sebenarnya. Supaya konflik ini berakhir. Menyelamatkan dua-duanya, Ya. TNI Polri maupun TPNPB TPNPB, karena ya. mereka ini bertikai karena kepentingan negara begitu. Negara, ya. Kepentingan jadi Negara Indonesia misalnya Indonesia tapi juga negara punya kepentingan ekonomi di Ya. imperialis misalnya. Jadi mereka ini kan hanya alat. Oke, terus ini kalau misalnya narasi yang diulang-ulang lewat media massa, itu kan ada beberapa langkah di luar dari ada beberapa langkah yang bisa ditempuh, misalnya dari sudut pandang media massa dalam undang-undang pers itu memberikan hak kepada setiap orang individu yang menjadi narasumber atau orang yang ditatut di dalam sebuah berita itu mendapat kesempatan untuk meluruskan klarifikasi ralat. Nah, ketika KNPB mendapat berita-berita yang isinya itu tuduhan-tuduhan Ya. yang tidak pernah dikonfirmasi secara langsung kepada pengurus KNPB baik di daerah maupun di pusat, dalam hal ini Pak Jubir sendiri, ini ada upaya yang bisa ditempuh, misalnya menurunkan surat aduan ke Dewan Pers, Ya. atau langsung kontak ke media yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi termasuk ralat. Nah, ini upaya-upaya seperti ini pernah ada tempo tidak? Sampai saat ini belum, tapi kita menempuh misalnya berdasarkan undang-undang pers misalnya, kita menempuh klarifikasi dan melalui proses hukum. Kami yakin bahwa negara melihat kami dengan perspektif yang seperti begitu, kami tidak akan menang di pengadilan. Ya. Nah, itu. Contoh misalnya kasus perampasan kantor KNPB di Timika. Ya. Walaupun kita naik di pengadilan sampai dengan pengacara misalnya Veronica Koman dan lain rekan-rekan, tapi hukum negara ini tidak akan pernah kita memberikan keadilan untuk orang Papua, apalagi KNPB. Rakyat sipil saya tidak pernah diberikan keadilan, rasa keadilan melalui proses hukum, apalagi KNPB yang sebenarnya yang tadi kembali saat kita tawarkan opsi terbaik, malah dia tuduh kita dengan, karena narasi ini dibangun wacana opini publik ini kan seakan-akan KNPB ini organisasi kriminal. Ya. Itu jadi kalau misalnya menyurati misalnya media yang misalnya salah ini, kita bisa menyurati secara organisasi, tapi untuk menempuh proses hukum itu percuma karena tidak ada keadilan, apalagi kita ini organisasi bicara referendum. Betul. Satu yang paling mungkin dilakukan adalah yang saya maksudkan tadi itu, memang undang-undang pers itu memberikan kebebasan memberikan jaminan kepada setiap orang yang namanya dicatut atau orang yang dua pihak yang sedang itu dibicarakan dalam sebuah berita itu kan diberi kesempatan. Nah, ketika KNPB merasa bahwa ini menuding KNPB, nah ini kan ada upaya yang pertama yang dilakukan adalah
melakukan upaya konfirmasi untuk meralat atau klarifikasi tuduhan miring itu. Nah, upaya sampai kepada untuk mengklarifikasi supaya tuduhan miring itu diluruskan, ini yang saya maksudkan, bahwa apakah pernah dilakukan atau tidak. Kalau tidak pernah, misalnya, yang langkah lain yang bisa ditempuh adalah mengirim surat aduan kepada Dewan Pers untuk itu disengketakan ke Dewan Pers, jadi biar Dewan Pers yang selesaikan. Maksudnya begitu. Ini kan tidak perlu jalur hukum, misalnya harus ke pengadilan. Itu tidak. Tapi memang ada jalur khusus yang diberikan lewat hak yang diatur dalam Undang-Undang Pers, dan ada aturan-aturan Dewan Pers itu menjamin untuk melakukan itu. Harus diadukan ke Dewan Pers. Terus kalau tidak, sebelum sampai ke sana itu harus melakukan upaya klarifikasi lebih dulu. Nah, kayak begitu. Nah, ini yang saya maksud. Ini ada pernah upaya hal itu kami belum pernah lakukan. Mungkin dengan kondisi yang saat ini, mungkin ini satu masukan buat kita untuk ke depan upaya-upaya ini kita bisa lakukan. Tapi juga itu saya tidak bisa memutuskan karena itu keputusan harus di organisasi. Tapi saya pikir upaya itu kita lakukan walaupun nanti terulang lagi, tidak ada persoalan. Yang penting kita bisa lakukan. Gini. Tambahan buat ini pemirsa, bahwa misalnya kalau Anda mendapati berita-berita yang nama Anda atau keluarga Anda dicatut, jangan pernah takut. Anda harus misalnya berusaha, harus berani untuk kontak Pemret, kontak penanggung jawab untuk klarifikasi karena hak Anda dijamin Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Yang kedua, kalau tidak digubris, maka langkah lain yang bisa ditempuh adalah mengajukan aduan ke Dewan Pers. Nah, itu karena selama ini jangan ke masyarakat kecil, orang-orang pejabat pun itu ketika ada persoalan dengan media itu selalu berupaya untuk melapor ke Polda. Nah, ini kan jalurnya bukan ke Polda. Nah, ini artinya pada kesempatan yang sama ini saya sampaikan mekanisme bahwa kalau ketika ada berita yang mungkin keliru mencatut nama Anda, orang tua Anda atau keluarga Anda dimanapun, yang harus Anda lakukan adalah cari Pemret dan penanggung jawab atau penulis berita atau wartawan dari media tersebut untuk melakukan klarifikasi. Hak itu dijamin undang-undang. Kalau tidak digubris, yang berikut itu lapor ke Dewan Pers, biar Dewan Pers yang selesaikan. Nah, ini saya sampaikan untuk publik, termasuk KMPB sendiri, karena memang ini jarang, memang karena kurangnya sosialisasi dari organisasi pers maupun Dewan Pers tentang hak-hak seperti ini, sehingga kontrol kepada media itu jarang, sedikit, minim sekali. Dalam kasus Papua, temuan 2018, Jubi dan Tirto menemukan ada 18 media online yang setiap hari menerbitkan berita dan menyebarluaskan berita dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Artinya dari berbagai media yang Anda baca, Anda mungkin pernah mendapati berita yang tidak benar. Nah, itu ada temuan-temuan, dan itu tidak pernah berhenti, masih terus terjadi. Maka langkah yang harus ditempuh yaitu ada jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Pers. Oke. Mungkin itu. Tadi ada lupa. Sebenarnya kan yang upaya kriminalisasi itu bukan hanya di Kisor, tapi di Pegunungan Bintang juga kan pernah di CNN ada keluar kalau KNPB yang masuk ke senjata. Bahkan sampai terakhir mereka bilang KNPB ikut terlibat misalnya. Itu sebenarnya kan itu salah satu yang terakhir itu kan di Tribun itu. Jadi kami tegaskan bahwa KNPB tidak berjuang dengan kekerasan, apalagi senjata. Kami menunjuk tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di KNPB itu terbuka untuk semua orang, termasuk orang Ampere yang merasa tertindas hidup di sini di tanah Papua, ingin mendukung hak penentuan nasib sendiri supaya referendum itu bisa terjadi. Silakan, mari datang bergabung. Bahkan TNI Polri kalau mendukung tentang hak asasi manusia. Jadi KNPB menunjuk tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan konvensi internasional sudah menjamin hak universal untuk setiap individu, termasuk kami dan TNI Polri. Jadi sekali lagi untuk kasus Kisor, KNPB tidak terlibat sama sekali. Jadi itu hanya tuduhan dan fitnah.
ini. Jadi utamanya kan tadi itu kita mau sampai mau KNPB minta konfirmasi dan klarifikasi dari KNPB dalam hal tuduhan KNPB terlibat dalam 2 kasus di Papua Barat. Pertama kasus Kisor dan yang kedua adalah kasus yang baru terjadi. Sebelum KNPB sampaikan klarifikasi, saya perlu sampaikan bahwa dalam kasus Kisor itu ada satu anak umur 14 tahun yang ditangkap dan diproses hukum tanpa didukung dengan bukti dan fakta yang valid, dan anak tersebut inisialnya LK sedang diproses secara hukum. Ini kami meminta secara pribadi, saya dan Suara Papua meminta dukungan dari semua orang untuk mendesak negara untuk membebaskan anak ini. Untuk lebih detailnya, ada proses hukum terhadap anak ini bisa dibaca dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu Sorong. Putusannya sudah turun. Sekian itu untuk kasus LK dalam kasus Kisor. Nah, sekarang dalam kasus tuduhan terhadap KNPB dalam 2 kasus ini, silakan Pak Jubir KNPB silakan klarifikasi tuduhan terhadap KNPB. Ya, jadi walaupun kita sudah bicara-bicara di media ya, rilis-rilis kami pernah keluarkan, tapi ini terulang dan kasus yang baru terjadi juga Pak Pangdam kalau tidak salah diduga KNPB. Nah, itu di berita pokoknya berita online, saya lupa namanya. Tapi kami terus terang mau terbuka klarifikasi untuk publik ketahui bahwa KNPB secara organisasi maupun secara person itu tidak terlibat dalam kasus Kisor. Baik yang pertama misalnya 5 orang tentara yang di 5 ke 4 maupun yang sekarang. Jadi saya pikir media sebenarnya sudah tahu yang karena siapa TPNOPM sudah klarifikasi mereka yang bertanggung jawab menyatakan bahwa kami yang melakukan. Jadi KNPB secara organisasi tidak terlibat dalam aksi di Kisor. Jadi musuh KNPB itu bukan manusia, bukan termasuk TNI Polri. Musuh KNPB itu sistem. Musuh kami jelas. Pertama itu praktek kolonialisme. Praktek berarti sistem negaranya, sistem negara yang menindas, bukan manusia. Yang kedua itu imperialis, kapitalis, tapi yang sekarang kan sudah lebih tinggi lagi, imperialis global. Nah, kemudian yang berikut adalah militerisme sistem besar-besaran, misalnya untuk melindungi kepentingan ekonomi imperialis, kemudian dengan kekuatan merampas tanah, hak sampai dengan rakyat jadi korban. Operasi mengakibatkan ada pengungsi besar-besaran di Papua. 6 kabupaten misalnya, Maifrat, Intan Jaya, Puncak Papua, Duga, Pegunungan Bintang dan Jauh. Apapun itu, tapi saya lihat juga pemerintah terkesan macam tebang pilih. Misalnya dalam kasus-kasus berapa kabupaten ini yang jadi mengungsi adalah anak-anak usia dini yang usia sekolah, terus perempuan, tapi perlindungan dari negara sebagai warga negara itu pun tidak ada perlindungan terhadap. Baru tuduh-tuduh KNPB. Nah, jadi secara organisasi KNPB tidak terlibat. Dan program KNPB tidak ada program senjata, pakai senjata bunuh orang, tidak ada itu program di KNPB. KNPB berjuang damai. Jadi kami tawarkan sekali lagi kepada rezim Jokowi. Jokowi secara gentleman buka ruang perundingan supaya kita mencari jalan alternatif solusi penyelesaian misalnya. Solusi alternatif misalnya kami tawarkan itu referendum. Karena Indonesia negara demokrasi. Coba ambil contoh dari Kanaki, dari Bougainville. Bagaimana Indonesia mengaku diri negara demokrasi terbesar baru takut membuka ruang demokrasi. Wah, ini lucu. Iya, ini menarik. Dalam kasus Papua tuh ketika rakyat Papua menuntut ada referendum, negara tutup telinga. Tapi yang menarik itu pas pemindahan ibu kota
Ya. negara ibu kota negara baru, itu ada politisi Indonesia yang lucunya itu menawarkan melakukan referendum. Nah ini kan Jadi sangat lucu ya. Kalau Indonesia itu supaya diakui sebagai negara demokrasi yang terbesar di dunia, mari terima referendum. Ambil contoh seperti yang lain. Bisa terjadi di Timur Leste, bisa terjadi di Kanaki. Bahkan Kanaki itu 3 kali ke 4 kali. 3 kali. Nah itu menunjukkan negara demokrasi yang benar. Bougainville, Scotland, kan itu terjadi. Walaupun Catalonia misalnya. Ya. Walaupun kan hasil akhirnya bukan merdeka kan. Ya. Misalnya Spanyol masih mempertahankan Catalonia. Jadi kenapa ya Jakarta takut, bahkan alergi terhadap tuntutan referendum oleh KNPB tawarkan. Bukan tuntutan, kami tawarkan referendum. Tapi Jakarta takut buka referendum, baru KNPB dituduh melakukan kekerasan. Yang logis mana ini? Itu begitu. Oke, terus ini apa? Dalam sejarah perjuangan KNPB dari 2008 sampai dengan sekarang, perjuangan dengan damai, perjuangan dengan bersenjata megafon di jalan-jalan di seluruh tanah Papua dalam hampir ya mungkin sudah 11 menjelang 12 tahun ini. 13 tahun. Menjelang 13 tahun ini sudah berapa banyak anggota KNPB yang mati karena ditembak, mati karena dikriminalisasi, dipenjara ataupun mati dibunuh? Sudah berapa banyak? Ya, di waktu saya masih sekretaris umum itu sapu data lengkap. Jadi terhitung orang pertama yang mati itu Erik Logo. Erik Logo itu adalah salah satu koordinator eksodus dari mahasiswa Sulawesi yang datang bikin tenda di lapangan tenis. Dan korbannya yang tadi saya bilang di bulan April, dan KNPB dituduh sebagai organisasi kriminal tadi. Jadi mulai dari Erik sampai dengan terakhir itu adalah saya lupa namanya, tapi ya jumlah terakhir itu bukan hampir, data terakhir itu 43 anggota KNPB yang gugur dalam, termasuk beberapa orang yang saya sebut. Misalnya tokoh-tokoh, misalnya pengurus inti di KNPB, misalnya Mako, Erik Logo itu, kemudian Hubertus Mabel, kemudian Martinus Yogame di Sorong, kemudian ada beberapa orang. Jadi jumlah itu. Tapi setelah kita dorong kongres kedua, saya posisi pindah ke Jubir. Jadi belakangan dari 2018 ke atas ini saya belum punya data karena di sekretariatan pasti ada. Oke. Berarti sudah hampir ya mendekati 50. Nah, dari jumlah 50 ini yang paling banyak itu meninggal karena apa? Apakah dibunuh, diracuni, ditembak, atau mati di penjara, misalnya ketika ditangkap, diproses hukum, disiksa. Nah, bermacam-macam. Jadi semua kategori kenal. Entah itu ditembak pakai senjata, diracun, atau dia ada dalam penjara, misalnya salah satunya siapa, Sam Lokon misalnya. Itu kan dia ditahan dalam penjara mungkin 2 hari 3 hari kemudian dia meninggal, baru dong kasih keluar. Nah, kemudian ada yang misalnya dipukul, siksa, menderita sampai mati. Kemudian ada yang misalnya aksi terbuka langsung, misalnya yang terjadi di Harapan itu tahun berapa itu Harapan, sampai ada beberapa orang yang saya lupa bulan takkan. Jadi itu rentetan itu. Kemudian ada yang misalnya penculikan seperti yang terjadi di Sorong. Jadi semua kategori kena racun sampai dengan yang sengaja dipukul supaya dia sakit baru meninggal yang terjadi. Jadi hampir 40 lebih, 43 kalau tidak salah data terakhir di saya dulu. Ya mungkin kita sudah sampai di penghujung diskusi, tapi saya ingin Pak Jubir KNPB sampaikan mungkin penegasan terakhir buat yang tadi soal pencatutan nama, kemudian tuduhan-tuduhan palsu yang menurut saya palsu, yang karena tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa terbukti. Itu penegasan soal itu. Dan yang kedua mungkin pesan buat rakyat Papua dalam perjuangan
mempertahankan harga dirinya? Ya, jadi pertama itu kami meminta misalnya media-media misalnya itu harus konfirmasi. Jangan beritanya jangan hanya dari satu sumber misalnya, bukan hal rahasia lagi. Jangan dari TNI Polri saja. Ya. Apakah ini benar atau tidak? Setidaknya konfirmasi ke kami. Gitu. Supaya tidak terkesan berita yang dipublikasi itu terkesan berita hoax atau manipulasi dan lain sebagainya. Jadi itu perlu media harus independen, walaupun ada kepentingan saya tidak tahu, tapi setidaknya harus konfirmasi. Berharap supaya media jangan mendidik rakyat Papua dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Pembohongan publik itu berbahaya. Media harus cerdas untuk mendidik rakyat melihat sesuatu dengan objektif dan yang benar, yang fakta. Kalau kita terus mendidik rakyat dengan publikasi berita yang tidak benar, itu bisa menciptakan konflik yang lebih besar. Itu berbahaya. Nah, itu pertama. Yang berikut tuh sekali lagi kami meminta untuk jangan terus-menerus mengkriminalisasi, mengkamping hitamkan KNPB terus, karena tidak pernah terbukti secara hukum. Tidak pernah terbukti. Itu Tuduhan-tuduhannya tidak pernah terbukti. Tidak pernah terbukti. Yang berikut itu kepada rakyat Papua yang menggunakan media sosial, media apa saya silakan Anda baca, tapi jangan mudah percaya sesuatu yang sebenarnya, karena ada media-media punya kepentingan juga. Mesti nggak perlu tuh Anda harus percaya kita punya media-media, misalnya Suara Papua atau Tabloid Jubi, kemudian Kabar Mepago dan lain sebagainya, karena otomatis mereka itu ada di sini dan situasi apa yang terjadi itu yang mereka ini publikasi. Berharap supaya rakyat jadi melihat. Kemudian untuk kami KNPB, sekalipun dikriminalisasi kemudian dituduh seperti apapun, KNPB akan tetap konsisten berjuang dengan solusi menawarkan referendum kepada Jakarta supaya rakyat Papua juga diberikan ruang demokrasi untuk memilih. Itu juga bagian dari mengakhiri konflik supaya tidak boleh korban sipil, TNI Polri, TPNOP, bahkan rakyat Papua, orang asli Papua masuk Papua. Jadi mengedepankan solusi-solusi damai, solusi-solusi demokratis, kemudian mari kita menata. Kita duduk di satu meja dalam meja perundingan, kita cari solusi penyelesaian. Jadi solusi alternatif kami bilang referendum lebih baik. Tapi kalau solusi yang menurut versi negara, misalnya selama ini mereka bilang kami sudah dialog dengan ini, dialog dengan itu, dialog sektoral. Nah ini menurut KNPB itu solusi yang sama dengan KNPB tawarkan Kak? Kalau bagaimana? Dialog sektoral itu tidak menyentuh akar persoalan, karena akar persoalannya adalah akar konflik. Yang tadi yang saya bilang integrasi, Indonesia bilang integrasi, Papua bilang aneksasi. Ini yang belum. Jadi misalnya di Kongres Rakyat Papua dulu misalnya pelurusan sejarah. Ini yang belum jalan. Secara terbuka kita meluruskan. Kemudian misalnya PPRA itu cacat hukum, maka mari kita mengulang. Tapi Indonesia bilang gitu kalau begitu kita sama-sama siapkan pengacara. Indonesia siapkan pengacara, Papua juga siapkan pengacara. Kita uji materinya di Mahkamah Internasional. Apakah proses referendum itu sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan New York Agreement, satu orang satu suara. Karena tidak salah waktu itu kan hampir 8 juta lebih orang Papua. 800.000 yang ikut kasih suara itu cuma 1025. Nah itu memenuhi standar hukum internasional, bahkan perjanjian New York Agreement atau tidak. Kalau tidak, maka referendum ulang harus dilakukan. Ruang demokrasi harus dibuka ulang. Mungkin itu. Oke. Ya. Terima kasih kamu sama-sama ada di siaran live ini. Ini pertama. Mungkin nanti ke depan juga kita berusaha hadirkan beberapa orang lagi yang paling tidak bisa sharing tentang apapun, intinya tentang Papua dan untuk Papua. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Pesan terakhir dari saya, kalau teman-teman baca laporan Jubi dan Tirto 2018 tadi yang saya maksudkan, itu ada 18 situs web yang setiap hari
menerbitkan berita-berita tidak benar tentang Papua. Ini dari 2018 sampai dengan 2021 jumlahnya lebih banyak dari itu. Itu website. Belum lagi akun Twitter, akun Facebook, akun Instagram. Nah, kalau pakai embel-embel tertentu itu mudah terbaca. Maka kuncinya jangan kamu percaya. Lebih bagus laporkan itu bahwa itu spam atau itu media tidak benar, supaya kita semua dapat informasi yang betul, informasi yang benar tentang orangnya maupun tanah Papua. Ini pesan terakhir dari saya. Selamat malam buat kamu orang semua. Sampai ketemu di episode berikut. Selamat Selamat malam. Dadah.